iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lan tumurun. Berarti asbabun nuzulnya dengan ayat yang kemarin beda. Sebab turunnya ayat ini asbabun nuzul. Setiap ayat itu diturunkan ada sebabnya masing-masing. Wa nazala lan tumurun lama qalu nalikane padha ngucap sapa musyrikun. Lama qalu ari kalane ngucap sapa musyrikun, ngucap mana butuh alasnama illa hubban lillah. Liyuqarribuna ilaih. Ucapane wong musyrik. Wa nazala lan tumurun apa wa nazala lan tumurun lama qalu nalikane padha ngucap sapa musyrikun mana butuh al asnama. Ucapane wong musyrik mana butuh al asnama illa hubban. Mana butuh ora ngibadah sapa ingsun, ora nembah sapa ingsun. Mana butuh ora nyembah sapa ingsun. Al asnama ing pira-pira berhala. Mana butuh ora nembah sapa ingsun al asnama ing pira-pira berhala. Illa hubban angin krana demen lillahi marang Allah. Illa hubban angin krana demen lillahi marang Gusti Allah. Liyuqarribuna supaya marekaken apa asnam ing ingsun ilahi marang Allah. Jadi orang musyrik Mekah yang menyembah berhala Lata, Uzza dan lain sebagainya itu pernah berkata ketika Rasul setelah diutus, dia pernah mengatakan mana butuh alas nama illa hubban lillah. Aku itu menyembah berhala hanya karena tidak lain karena cinta kepada Allah. Agar lebih dekat lagi kepada Allah, maka saya beribadahnya dengan cara menghadap atau menyembah berhala. Itu kata-katanya orang musyrik. Mergo wong musyrik, karena orang musyrik mengatakan begitu, mengatakan bahwasanya saya tidak menyembah berhala kecuali tujuannya untuk cinta kepada Allah dan agar lebih dekat. Karena sikap orang musyrik tersebut, karena statement orang musyrik tersebut, turunlah ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kasus turunnya ayat ini karena orang musyrik itu mengatakan bahwasanya menyembah berhala itu tujuannya hanyalah cinta kepada Allah dan agar lebih dekat kepada Allah. Jadi kalau sekarang ada orang yang seperti itu, berarti orang yang dihitopi oleh ayat ini. Kul ngucapa sapa sira. Kul ngucapa sapa sira. Lahum marang wong musyrikin ya Muhammad wa Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sudah diutus di Mekah menjadi Rasul, yang mana cara beribadahnya tidak seperti itu lagi. Bukan pakai cara jahiliyah. Jadi orang Mekah dulu itu satu, cara beribadahnya menyembah berhala. Nomor dua, akhlaknya juga kurang, budaya akhlaknya juga tidak baik. Jadi Rasulullah itu berdakwah di Mekah itu memerangi kejahilian perbuatan, juga memerangi cara-cara beribadah yang salah. Di antara cara beribadah yang salah itu adalah orang musyrik Mekah itu beribadahnya menyembah berhala. Di sekitarnya Ka'bah itu dulu tempatnya para berhala.
Kul ngucap sapa sira lahum marang musyrikun ya Muhammad Muhammad. Gusti Allah, ayat ini Gusti Allah itu memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada para orang-orang musyrik Mekah. Berarti hitop ini bukan kepada Yahudi atau Nasrani, tapi untuk orang musyrik yang berada di Mekah, yaitu para penyembah berhala yang mereka beralasan menyembah berhala itu tujuannya cinta kepada Allah dan agar lebih dekat kepada Allah. Kul ngucap sapa sira ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh, wahai orang-orang musyrik, jika kalian itu ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tuhibuna padha demen sapa sira kabeh. Iku tuhibuna padha demen sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah, fatabi'uni mongko anuta sapa sira ing ingsun. Wahai orang musyrik, gak usah muni ngono, tidak usah bilang begitu. Kalau memang kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah cara beribadahku. Iku tuhibuna demen sapa sira Allah Gusti Allah, fatabi'uni mongko anuta sapa sira ing ingsun. Fatabi'uni mongko anuta sapa sira ing ingsun. Yuhibbukum mongko demen ing sira sinten Allahu Gusti Allah. Kalau kamu ikut aku, ikuti caraku, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kamu. Wahai orang musyrik, apabila kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya di dalam cara beribadah. Yuhibbukum, maka Allah akan mencintai kamu. Yuhibbukum. Bimakna annahu kelawan makna setuhune Allah. Bimakna annahu kelawan makna setuhune Allah iku yusibukum ganjar sinten Allah ing sira. Maksudnya yuhibbukum, Allah akan mencintaimu, maksudnya Allah akan memberi pahala. Lek sing mau sembah berhala, Allah orang ngasih pahala. Bimakna annahu kelawan makna setuhune Allah iku yusibukum ganjar sinten Allah ing sira kabeh. Wahai orang-orang musyrik, kalau engkau cinta kepada Allah, kalau engkau merasa cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu, yaitu Allah akan memberi pahala di dalam ibadahmu. Wa yaghfir lan ngapura sinten Allah lakum marang sira kabeh. Wa yaghfir lan ngapura sinten Allah lakum marang sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Wa yaghfir lan ngapura sinten Allah lakum marang sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Wallahu lan utai Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh pangapurane. Wallahu utai Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh pangapurane. Ngapura liman marang wong ittaba'ani kang manut sapa man ing ingsun. Wallahu utai Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh pangapurane liman marang wong ittaba'ani kang anut sapa man ing ingsun, manut ma ing perkara salafa kang wis liwat apa ma minhu saking man. Wallahu lan kutai Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh pangapurane liman marang wong ittaba'ani kang anut sapa man ingsun, ngapura ma ing perkara salafa kang wis liwat apa ma minhu saking man qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono ittaba'ani. Qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono ittaba'ani. Rahimun tur kang welas asih bihi kelawan man. Karena orang musyrik Mekah mengatakan bahwa saya beribadah menyembah berhala itu karena cinta kepada Allah dan agar lebih dekat, maka ditolaklah oleh Allah melalui Rasulullah. Katakan Muhammad kepada mereka bahwasanya kalau kamu memang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengasihimu atau
mencintaimu alias memberikan pahala dalam ibadah-ibadahmu, dan Allah akan mengampuni, dan Allah akan mengampuni kepadamu dosa-dosamu, dan Allah itu adalah banyak memaafkan kepada orang yang mengikuti Nabi Muhammad, yaitu memaafkan dosa-dosa yang telah lalu sebelum ikut kepada Nabi Muhammad. Rahimun, dan Allah juga maha mengasihi. Berarti kan dakwahnya Rasulullah itu berarti kan lembut banget kepada musyrik Mekah. Tidak ada awalnya tidak ada peperangan. Disuruh menyampaikan saja sama Allah. Melihat sikapnya orang atau statementnya orang Arab seperti itu, kafir Mekah seperti itu, maka diwahyukan sebuah ayat ini. Bahwasanya disuruh mengatakan kepada mereka, kalau memang benar-benar kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuk. Makanya sekarang itu di Arab itu ya semuanya Allahumma, karena ya merasa Tuhannya juga Allah semua. Semua orang Arab itu walaupun non Muslim sumpahnya juga wallahi. Karena bagi orang sana itu Allah adalah Tuhannya, tapi belum tentu Rasulnya Muhammad. Itu yang jadi masalah. Penganut Isa atau Masihin, Nasrani, itu juga di sana juga Tuhannya Allah. Dan dia juga mengaku cinta. Jadi tarekat cinta kepada Allah itu sudah dari nabi-nabi sebelumnya. Pengikut-pengikut Nabi dulu juga mengikuti atau punya konsep yaitu cinta kepada Allah. Tapi ya ini konsep cinta yang benar kepada Allah yaitu harus mengikuti cara beribadahnya Rasulullah, bukan semaunya sendiri, pakai caranya sendiri dengan ada yang melalui api, ada melalui berhala. Kamu tengok di napa jenenge gereja-gereja ortodok. Itu semua rasulnya dia, rasul penggantinya Isa itu, semuanya masih ada fotonya. Saya kenal masalahnya, ada kenalan pendeta ortodok Klaten, kenal di Facebook. Itu konsep rumahnya ya seperti rumahnya Kiai, ada foto-foto Rasul sebelumnya. Rasul di situ kalau kita mungkin khalifah dalam bidang guru, mursyid. Ada foto-fotonya, dia itu muridnya ini sampai paus sana. Dia juga konsepnya cinta dengan Allah, tapi tidak ada Muhammad sama sekali di situ. Yaitu yang jadi permasalahan. Karena apa? Dalilnya apa? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Walaupun kamu merasa cinta Allah, kamu punya konsep satu kesatuan dengan Allah, tapi kalau nggak pakai konsep tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum, iya batal. Cintanya cinta yang batal, karena Allah sendiri telah mengatakan, mewahyukan langsung kepada Nabi Muhammad bahwasanya kalau kamu memang cinta kepadaku ya ikutilah Muhammad. Ini ayat menjelaskan tentang itu, karena ya mereka itu juga kuat mengatakan kalau dia itu cinta kepada Allah. Siapa pendamping cintanya? Siapa yang mengerahkan cintanya? Ya Al-Masih. Seperti itu. Etika juga dia punya masalah akhlak. Syariat yang enggak dia pakai dari Nabi Muhammad itu. Makanya kita sebagai orang Muslim, sebagai umat Nabi Muhammad, ya enggak bisa. Ya bisa-bisanya syariat harus kita jalankan. Wudhu harus bisa. Orang Islam itu wudhu harus bisa. Karena orang Islam harus sholat harus pakai wudhu. Jadi sholat dan wudhu itu harus bisa, karena itu syariat Nabi Muhammad. Tidak bisa cinta dengan Allah, nggak bisa, karena kita harus ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad caranya mengungkapkan cinta kepada Allah pakai sholat, ibadah sholat.
Ini memang kalau ditengok seperti itu, ada perdebatan orang tarekat dengan orang syariat. Sebenarnya tarekat dan syariat itu sama sebenarnya, tapi dipisah-pisah oleh sebagian orang saja. Ada yang mengatakan tua mana antara ilmu hakikat atau syariat dengan ilmu hakikat atau tarekat dengan ilmu syariat. Memang lahirnya semuanya agama Nabi Allah dan agama tauhid. Tauhid otomatis cinta kepada Allah atau wahdah atau pengesaan kepada Allah. Tapi kita mengatakan Allah itu Maha Esa, kita mengatakan cinta kepada Allah, ya ini dasarnya harus kita lakukan, yaitu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Kudu melok kanjeng Nabi ya salat. Ada modal cinta itu nggak bisa. Masalah kita sudah melakukan syariat, di antara kita melakukan syariat tapi masih kelakuannya beda dengan akhlaknya, itu permasalahan lain, permasalahan akhlak. Idealnya ya harus kalau sudah mau sholat berarti akhlaknya juga harus lebih baik, karena as-sholatu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iku sholat tapi kok ngene. Yang salah bukan sholatnya, dia belum maksimal menjalankan sholat. Tetap sholat itu wajib. Karena ada orang-orang yang punya konsep bahasanya nanti dululah kalau sudah hatinya mapan. Nggak bisa. Syariat itu ya namanya taklif, akil balik, ya langsung wajib. Kalau enggak ya punya tanggungan kewajiban. Masalah kualitas tauhidnya masih belum, yaitu berjalan seiring. Itu enggak boleh arep sholat ngenteni makrifat dhisik ya ora dadi malahan. Mergo syaratnya niki kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kudu manut kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi itu cara ning nglakoni sholat yo semampunya. Yang jelas kalau mau ikut kanjeng Nabi mesti Allah memberi pahala dan mengampuni dosa-dosa kemusyrikan sebelumnya.